gangguannya nggak cuma menyerupai aja. Pernah ada anak magang sing kesurupan ya pernah. Kesurupan di ruangan itu. Anak magangnya ulang tahunnya persis sama aku pakai, aku masih ingat sampai sekarang. Lantai 2 ya? Lantai satu di lantai satu. Ada temanku. Dulu kamu dicari sama Mas Janto, OB ku. OB yang di situ itu namanya Mas Janto. Dulu kamu dicari sama Mas Janto, katanya tadi kamu harus datang. Iya, aku harus datang. Loh, katanya tadi kamu nyapa Mas Janto. Enggak ketemu Mas Janto aku pagi-pagi ku. Jadi jam 5:30 itu jadinya Mas Janto itu sempat ketemu sama aku. Akhirnya aku ketemu sama Mas Janto. Apa yang terjadi, Mas? Aku tanya. Balik lagi ngomongin yang serem-serem, gaib dan mistis. cuma di Ih Serem. Jadi episode kali ini bintang tamunya siapa, Mas Irlan? Ada bintang tamu kita, itu adalah seorang Influencer. Suaranya Influencer. banget. Influencer ini apa? Tamiya. Tamiya. Ya, konten-kontennya Tamiya, guys. Tamiya Boleh sama dicek. Kelas gear. Oke, langsung saja. Ini dia bintang tamu kita. Aldo. Asik, diundang serem. Biar cepat. Iya. Biar cepat. Apa kabar? Baik. Oke. Jadi ada cerita apa nih kita? Nah, Ada cerita apa nih kalian? nah. Nah ini dia, cerita apa ya? Aku bintang tamu ya cerita. Kenapa kok Kok jadi saya? bintang tamu yang tanya kita ya? Harusnya kita yang tanya ke Mas Aldo ya. Ada cerita serem apa? Iya. Oke. Jadi aku minta untuk diundang ke sini karena aku punya cerita yang serem banget. Iya. Penonton yang ketawa-tawa. Diem. Oke. Kalian ini kantor keberapa kalian di sini? Ini kantor kedua sih. Kantor apa perusahaan? Oh, pindah-pindah ya. Noah kan bisnis dulu unit ya. Oh, Dua sih. dua. Oke. Ini juga kebetulan kantor keduaku. Aku sebelumnya di ini sih di Netflix. Wah, Keren banget di Netflix loh dia. Sebelumnya lagi kayaknya di Google. Kayaknya di Iya, Google. Kayaknya di Google, gue nggak yakin. gitu. Maksudnya kantornya dia yang lama di Google ada gitu. Nah, gitu. di searching bisa. Iya, bisa. Di searching bisa. Bisa. Oh, gitu. Sama-sama kantorku ini juga bisa di searching. Nama kantornya itu adalah kantor radio gitu. Ini Bose. ya kantor di JFM. Ini nggak apa-apa sebut. Nggak apa-apa. Di JFM teman-teman ya. Di JFM karyawan mantan karyawan. Jadi saya. Jadi ini di kantor. Sebenarnya ini bukan aku yang langsung mengalami sebenarnya, tapi ini kumpulan dari beberapa ceritanya teman-temanku. Tapi ada salah satu kejadian itu yang makhluknya itu menyerupai aku. Membo. Episode Pak Ardi. Iya. Ini dia Membo. Enggak. Jadi flashback ke episode Pak Ardi. Jadi cerita dulu. Jadi di kantorku itu kan ada 3 lantai kan. Kalau di sini 2 lantai, kalau di kantorku itu 3 lantai. Cuma kantor yang di lantai yang ketiga itu nggak pernah dipakai. Kaya ya berarti ya kantornya. Enggak juga. Ini bangunan lama banget, ini bangunan lama. Jadi bosku punya orang tua, orang tuanya punya orang tua. Itu yang punya kelekean, Mas. Angin. Belakangan hujan sih. Iya, belakangan hujan ya. Masuk angin. Belum minum tol angin dia. Gak benar ya biasa. Balik lagi. Nah, konon katanya di kantorku yang di lantai 3 ini ada memang sosok menunggu itu cewek yang rambutnya itu panjang, bajunya putih, terus dia sering turun-turun ke lantai 2 sama turun-turun ke lantai 1. Main-main gitu. Suka jalan, betul, suka jalan. Kalau misalnya pagi itu penyiar yang ada di lantai 2 selalu dengar jejak telapak kaki, tapi nggak jalan, lari di atas. Sambil ada suara-suara ketawa-ketawa. Kan maksudnya kayak, oke, nah misalnya ketawa-ketawanya suara anak kecil, ini ya ketawa-ketawanya suara orang dewasa gitu aja. Suka lari-lari kayak gitu. Nah suatu, kayak gitu. Ya? Jadi nggak perlu pakai sound effect kan? Iya. Sudah ada Mas Gufro, thank you Mas Gufro. Terus habis itu, nah kejadian yang pertama ini yang sempat bikin ramai di kantor adalah ada temanku itu yang ke toilet di lantai 2 karena lantai 1 toiletnya lagi penuh kan. Oke.
Jadi temanku ini emang kantornya di lantai 1, orang tim produksi namanya Mas Boy, dia menuju ke lantai 2. Nah kalau di studio itu kan biasanya ada kaca yang transparan, besar gitu. Jadi kelihatan yang lagi siaran siapa. Nah di situ ada penyiar Kota FM, Radio Dangdut. Itu lagi siaran. Jadi Mas Boy masuk ke dalam toilet. Jadi naik tangga itu langsung kelihatan ada kacanya itu. Jadi kelihatan penyiarnya siapa. Terus habis itu geser belok ke kanan dikit, itu toiletnya di sebelah situ. Jadi habis di dalam toilet, habis pipis, keluar. Ya masih ada juga si Mbak Rani itu. Oh namanya Namanya Mbak Rani, penyiar Kota FM dia. Oh. Sorry. Jadi loncat ya, bukan. Nah, si Mbak Rani dipikir kuntilanak. Sorry. Ekspektasi ketinggian. Jadi Mbak Rani ku penyiar Kota FM. Kota FM ada di situ siaran, ya kayak menghadap ke arah layar. Terus habis itu lagi nyusun playlist aja. Disapa, ya nggak noleh, nggak opo, karena kan nggak dengar soalnya mungkin ya, Mbak nggak dengar, di dalam nggak dengar. Terus turun ke bawah ke lantai 1 lagi. Nah di lantai 1 itu selain ada kantor, ada kafe sebenarnya namanya Pot Cafe. Nah ternyata pas sampai ke bawah itu Mbak Rani nyapa, Mas Boy, Mbak Rani ada di bawah di lantai 1 Pot Cafe. Mas Boy, Mas Boy, kok belum pulang? Loh, Mbak Rani bukannya lagi nyusun playlist di atas? Enggak Mas Boy, dicek ke atas. Nggak ada sing siaran memang. Mbak Rani memang lagi ninggal playlistnya sudah masang, terus habis itu kemudian ninggal ke bawah. Itu membo 1 itu di situ. Jadi ya itulah yang pertama kali dan aku nggak pernah nyangka akan kejadian membo itu menyerupai aku. Jadi nggak tahu ya, ini maksudnya kan sosoknya yang sebenarnya di lantai 3 penunggu itu kan katanya itu cewek. Tapi kok membo ini sampai jadi cowok. Nah ceritanya, aku datang waktu itu, aku naik ngantor kan harusnya jam 8:30, jam 8:30 pagi di sana. Aku datang sengaja pagi, soalnya mau nge-gym, tapi harus ada take VO. Gitu. Jadi gini teman-teman. Hasil gymnya. Selama. Kau no malu rek. Jadi ceritanya pada saat itu aku datang bukan jam 5, datangnya jam 5:30 pagi. Aku mau take VO dulu karena ada job di luar kantor, tapi kan ada alat kantor kan, jadi aku izin ke atasanku, aku take VO ya, oke boleh. Aku biasanya datang jam 5:30 langsung lanjut ke tempat gym. Wis toh. Jadi aku datang itu sendiri, masih nggak ada orang lah, nggak ada orang. OB itu mungkin baru datang itu ya sekitar jam 7, 7:30 kayak gitu kan. Aku biasanya memang datang pertama-tama, tapi pada saat itu dului banget karena mau VO dulu yo. Habis VO langsung balik. Biasanya aku kan ketemu sama OB dulu kan, karena datang paling pagi pada saat itu biasanya. Terus pas aku balik jam 9, Dodo, ada temanku. Itu lo kamu dicari sama Mas Janto, OB ku. OB yang di situ itu namanya Mas Janto. Duh, kamu dicari sama Mas Janto, katanya tadi kamu harus datang. Iya, aku harus datang. Loh, katanya tadi kamu nyapa Mas Janto. Enggak ketemu Mas Janto aku pagi-pagi ku. Jadi jam 5:30 itu jadinya Mas Janto itu sempat ketemu sama aku. Akhirnya aku ketemu sama Mas Janto. Apa yang terjadi Mas? Aku tanya kan. Jam 5:30 pagi kan tak tinggal ya, paling enggak jam 6 tuh. Take VO-nya singkat aja jam 6. Mas Janto itu datang kurang lebih anggaplah jam 7:30 lah ya. 7:30 biasanya aku ketemu Mas Janto dan aku selalu nyapa, pagi Mas Janto, pagi Mas Aldo. Terus mari itu dia nyapu ruangan itu, mari Mas Aldo. Terus habis itu dia keluar, ganti ruangan-ruangan lain. Nah kejadiannya Mas Janto cerita, Mas Janto tadi ketemu sama aku dah, dalam tanda kutip, ketemu sama aku dah. Iya Mas Aldo, ketemu sama Mas Aldo. Ya apa ceritanya? Jadi ceritanya dia itu masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan untuk take VO itu kan seperti ada ruangan dalam ruangan, paham kan? Jadi ruangannya kantor, iki ruangan produksi, ono ruangan mana sing ketok kocone, nek misalnya di dalam iku ono orang sing lagi take VO. Nah, Mas Janto iku masuk ke dalam ruangan produksi, delok ono aku, delok. Terus habis itu aku nyapa DE. Pagi Mas Janto, suaranya persis aku. Pagi Mas Aldo, tapi gak didelok mana BDE. Pagi Mas Aldo, DE wis nyapu-nyapu, wis ngepel. Lalu kemudian pas dia mau cabut, mau pamit ke aku, dia puter badan, terus kawono omongnya.
Iku jadi mimbu-mimbu yang kedua itu di situ gitu. Jadi kalau sebelumnya sempat aku kan delok sing iserem sing sebelumnya kan ceritanya mimbu-mimbu ini suara ya. Iya. Nah kalau iki ternyata mimbu-mimbu bisa menjadi sebagai sosok. Ngono. Tapi itu nggak kerekam secara CCTV atau apa, nggak pernah? Enggak sampai. Jadi nek misalnya CCTV itu lorong menuju ke ruangan itu kan. Di ruangan itu kono CCTV ini. Sayang ya, sajane iso masuk live at Ulf kan sajane. Enggak sih, kantorku enggak live at Ulf ya waktu itu. Belum. Sayangnya enggak kerekam sama CCTV. Tapi itu sering. Mimbu-mimbu kayak ngono iku ya enggak yang sesering iku, tapi gangguannya nggak cuma menyerupai aja. Pernah ada anak magang sing kesurupan ya, pernah kesurupan di ruangan itu. Anak magangnya ulang tahunnya persis sama aku, pakai aku masih inget sampai sekarang. Lantai 2 ya berarti. Lantai satu di lantai satu itu. Jadi lantai satu itu paling deket sama menara itu loh, menara. Bukan menara itu, bukan. Menara iki apa namanya, penerima sinyal radio. Iku. Dan katanya wong nggak tahu ya, pokoknya deket dengan energi listrik itu biasanya ya ono sing makhluk-makhluk sing tertarik sama hal iku, boy. Apakah itu bener apa enggak? Berarti ya cedek. Iya, itu kameramen itu. Wong PLN. Uang PLN. Iku. Jadi dengan listrik. Iya, jadi karena dekat dengan listrik iku, jadi Terus yang kesurupan itu ya, Bu? Terus ya. Jadi sing kesurupan itu. saya sempat mediasi. Nah, Mbak Rani itu kan orangnya cukup sensitif dan dia maksudnya paham tentang apa namanya hal-hal sing yo maksudnya pengusiran atau apa. Paham kelistrikan yo termasuk. Hantunya paham listrik. Hantunya- Mbak Rani nega. Kagak, bukan. Jadi Mbak Rani itu paham lah terhadap energi-energi sing negatif itu, bukan energi listrik ya. Jadi pada saat itu aku lagi nonton, situasinya lagi mendung, lagi hujan juga. Anakku lagi nonton film di ruang produksi, bukan di dalam ruangan take VO-nya ya. Jadi di ruangan produksi, DE nonton sama mentore, tiba-tiba ngeblak, brak. Ngeblak terus aku nangis. Kesurupannya nangis. Kok guyu? Asam lambung. Ini cowok ya. Asam lambung deh. Ini cowok ya? Cowok. Cowok. Nah, kita ngirane pada saat itu kok tiba-tiba histeris, takutnya ternyata dia ngecek misalnya berduka atau apa, kan kita kan nggak tahu tuh. Iya. Kita kira semuanya kayak apa berita duka, ternyata ya kok nggak ketok lagi buka HP, dia nangis. Nggak mau. Ngono. Lah lapo? Ngomong terus ngono. Nggak mau. Akhirnya kita bingung. Diangkut menuju ke dalam ruangan take VO itu supaya lebih nyaman, kan karpet toh, supaya dia iso tiduran di bawah. Iku diangkat sampai 3 orang yang rasanya wabot pokoknya wong iki. Padahal berarti ya gak lebih berat dari aku juga. Ivan Kurang lebih. Ternyata salah angkat. Salah angkat Iwan Gunawan. Wabot ya. Mungkin ya saya Iwan Gunawan ya. Aku rada lali sih. Sakwiro. Iyalah, anggaplah. Jadi berarti gue dua apa 3 kali lipat dari berat badannya dia sing asli. Oke. Wabot kita angkat, bingung, coba wis panggil Mbak Rani ae. Akhirnya manggillah Mbak Rani, turun ke bawah, ya kok dipijeti, didoa-doai. Setelah dia akhirnya wis tenang, udah tenang. Ditanya, apa kok nangis sambil ngomong nggak mau. Ternyata orang yang masuk ke dalam dirinya dia itu koyok berusaha meraih tangannya DE, ditarik untuk menuju ke dunianya si orang yang masuk ke dalam tubuhnya dia, ditarik untuk ke dunia yang lain. Jadi dia kayak nggak mau cowok ya, padahal jadi ya cowok kok sampai setakut iku, entah nggak membayangkan sosoknya itu seperti opo sih. Iku orang yang selama ini mimbu jadi Mbak Rani, jadi aku, sosoknya dia tok sing iso lihat, tapi dia ketika diminta mendeskripsikan ya gak ngerti, gak iso mendeskripsikan karena kalah ambek rasa takutnya itu tadi. Gak mau. Terus ini. Wedi aku. Yo wis. Udah. Sudah cukup. Kesurupan ternyata lagi. Barani. Halo Barani. Dia kesurupan Jarno aja. Kesurupan. Monyet. Ya, serem juga ya. Serem. Jadi yo itulah cerita-cerita di kantor. Tapi bukan karena iku akhirnya resign ya, bukan. Jadi yo iku menjadi sebuah cerita sing entah mungkin karena histeria atau apa, tapi aku masih setengah-setengah sih antara percaya nggak percaya ambil
hal-hal sing kayak gitu karena aku gak sing mengalami langsung ya, menjadi saksi ya, tapi gak sing mengalami langsung, tapi amit-amit sampai ngono. Iya. Oke. Berhubungan dengan kantor ngono. Menarik sekali ceritanya dari Mas Aldo ya. Kantornya ternyata serem banget ya. Iya, serem banget. Serem banget. Kita kasih stempel ya. Serem. Serem banget. Ono malah tambahan program aja lagi. Nge-stempel kantor serem. Iku. Jadi ya terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga sudah Bisa. mau cerita ke podcast yang gak ada view-nya ini. Tadi cerita kantor, cerita serem kantor dari Mas Aldo ini. Buat teman-teman yang punya cerita serem di kantornya boleh banget DM saya di @ulfmedia. ya. Kok saya ya? DM kami ya. DM kami. di @ulfmedia. Siapa tahu punya cerita-cerita kantor yang lebih serem ya, atau mau diundang ke sini juga. Boleh. Langsung Silakan. DM aja teman-teman ya di Ulfmedia pokoknya. Ini kantornya di tengah kota banget, di Bungkul banget. Gak tengah kota. Kalau ono lampu padang ya kita lagi syuting. Kayak semua gak punya lampu kecuali kita ya. Oke, itu saja episode kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe Ulfmedia. Nantikan cerita-cerita serem hanya di Serem. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.